Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ternak Utama Channel. Dulur-dulur, saya mau ngasih tahu, kalau ingin beternak kambing, perhatikan 10 tips ini untuk sukses. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Siapa yang tidak mau punya kambing? Siapa yang tidak mau punya ternak? Ternak bisa dipilih dan bisa ditentukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, memilih jenis kambing yang akan diternakkan. Jadi tentukan dulu nih, dulur-dulur mau beternak kambing apa, dan apakah mau beternak kambing untuk dijual dagingnya atau mau diperas susunya atau mau dijual anakannya. Tentukan dulu. Berdasarkan pengalaman saya, yang paling banyak untungnya yaitu kambing diperas susunya. Nah, untuk yang kedua, kambing yang dijual anakannya, atau juga bisa kambing saat bunting dijual. Nah, yang ketiga, kambing dijual dagingnya atau penggemukan. Dari kambing-kambing itu terserah dulur-dulur mau pilih yang mana. Terus yang kedua, perhatikan kandang kambingnya. Kandang kambing itu harus sehat, harus bersih, dan harus mencukupi ventilasinya. Jadi tidak boleh rapat-rapat, harus ada ventilasi. Terus kandangnya juga sering dibersihkan lantainya biar tidak licin, biar tidak banyak kotoran sehingga menimbulkan penyakit di kakinya, di badannya. Dan juga yang terakhir, tempat makannya, peragonya. Jadi tempat makan itu harus tetap dibersihkan biar bersih. Kalau itu setelah makan harus dibersihkan, diganti dengan pakan yang bagus. Yang ketiga, pemilihan pakan. Pakan ini bisa macam-macam, tergantung dari umur dan juga tergantung dari situasi. Contoh, kalau semua pakan untuk ternak yang untuk penggemukan, biasanya supaya lebih efektif memang menggunakan pakan ini ya, pakan konsentrat, tanda tambahan atau comboran istilahnya. Kalau dia itu pakan yang untuk breeding itu lebih variabel, nggak apa, macam-macam bisa. Tapi kalau untuk pakan yang sedang bunting, tolong hindari beberapa pakan yang mengandung getah. Contoh, walaupun sih tidak harus ya, tapi bagi saya itu adalah keharusan karena beberapa peternak sering mengalami masalah, baik kambingnya keluar sebelum waktu lahiran atau setelah keluar lahiran pun kadang-kadang anakannya itu bermasalah, seperti daun nangka, hindari saat bunting. Daun ketapang, hindari saat bunting. Dan daun ubi karet, hindari saat bunting. Keempat, memilih kambing berusia 5-6 bulan untuk pembesaran. Nah, ini kalau kambing ini biasanya bagi yang sudah mendekati Idul Adha atau Hari Raya Kurban, itu bisa dulur, bisa pakai cara ini sehingga nanti akan ada selisih harga. Nah, itulah yang sistem kali. Jadi kalau satunya bisa untung 500.000 sampai 1 juta, kalau kita pelihara 50 ya kita akan untung 20 juta, seperti itu.
Ini untuk pembesaran, tapi harus dihitung dan pernah harus coba ya. Jadi kalau kita biasanya sih pernah coba itu mengemukan selama 4 sampai 7 bulan. Tuh, dari umur kambing 6 bulan. Kalau 6 bulan itu harus setahun, berarti 6 bulan dia berikutnya baru bisa dijual. Terus kalau kambingnya itu umurnya 7 sampai 8 bulan, itu kita bisa pelihara 4 bulan seperti itu. Tapi rata-rata kebanyakan 5 sampai 6 bulan kita pelihara. Terus yang kelima, memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit. Ini yang sering kali para peternak itu tidak memperdulikan. Jadi penyakit itu sebenarnya berasal dari, kalau manusia penyakit itu berasal dari pikiran. Tapi kalau hewan, kesehatan ini penting karena kalau dia nggak sehat akan berpenyakit. Jadi penyakit ini harus dijaga dari kebersihan, utamanya kebersihan kandang, kebersihan kambing. Makanya saya lebih suka memelihara kambing jenis Setawa atau PIK Legesing, karena kelihatan, kalau kotor kelihatan badannya kotor, kalau dia itu bersih kelihatan karena badannya putih, atau jenis Enduro bagi saya. Terus yang keenam, silase dan fermentasi pakan. Ini bagi yang peternak yang mempunyai kesibukan ataupun yang lahannya tidak ada seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk fermentasi atau silase, atau yang sering jarang ada di rumah atau bekerja bisa pakai sistem silase atau fermentasi. Dan yang ketujuh, pakan ternak alternatif. Nah ini bisa, artinya untungnya kambing itu kan semuanya mau nangka, mau mahoni, mau semua daun bisa, kecuali daun pintu ya dia nggak bisa. Jadi alternatif aja. Memang jarang sih kalau kambing itu hanya rumput, karena itu sapi biasanya. Terus yang ke-8, melakukan manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Nah di sini kebanyakan orang-orang pelihara itu hanya sekedar hobi. Kalau ini dikelola dengan baik, maka saya yakin bisa kok untuk memperoleh pendapatan melebihi dari karyawan. Artinya itu pun tidak boleh satu, minimal yang saya tahu untuk hanya kebutuhan anak satu orang masih sekolah, minimal punya 2 indukan. Yang kedua, kalau dia itu untuk kayak membayar gajinya sendiri, minimal dia punya 4 atau 5 ekor, maka bisa dihitung per bulannya akan seperti menggaji dirinya. Itu minimal. Nomor 9, kuasai bagaimana breeding yang baik. Nah breeding ini tidak semua orang bisa dan sabar, karena breeding akan menjual hasil anakan digunakan untuk para peternak yang melakukan fattening atau pengemukan. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka breeding karena lebih seru, lebih enak ya, walaupun memang harus pilih-pilih pakan jadinya. Yang 10, memilih indukan yang baik. Ini potensinya cukup bagus. Semakin bagus indukan, maka hasil yang didapat juga semakin baik. Harga pun juga begitu, otomatis semakin meningkat. Walaupun terkadang harga turun, indukan yang baik akan menghasilkan anak yang baik sehingga harganya tidak turun terlalu jauh. Nah itulah tips-tips dari Ternak Utama Channel. Bagi telur-telur yang masih punya tips, tolong komen di bawah ya, atau kalau ada yang nggak cocok dengan pendapat saya, tolong komen di bawah, nanti langsung saya jawab. Terima kasih telur, kalau ada salah mohon dimaafin, dan kalau memang itu benar ya semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya peternak dari Lombok, khususnya breeding,
yang selalu terus belajar, tidak menutup kemungkinan ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.